Selamat pagi, perkenalkan saya Marta Anida Kurniawati dari SDK Santo Yusuf II Kota Malang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 dari LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada hari ini, hari Senin tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja pembelajaran di kelas 6, muatan tematik IPS dan Bahasa Indonesia, materi kegiatan ekspor dan teks formulir pada tema 5, subtema 3, pembelajaran 6. Dilaksanakan dengan model PBL, Problem Based Learning, dan menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah. Selamat menyaksikan. Good morning, kids. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay, before we start our activities today, let's pray together. Who wants to pray? Okay, Jolene, come here. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan memulai pelajaran. Berkatilah pelajaran yang kami pelajari akan bermanfaat bagi kami baik saat PH maupun PAS. Terima kasih Tuhan. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Jolene. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, Bu Marta akan melaksanakan absensi terlebih dahulu. Coba dicek di sebelah kanan kirinya, adakah yang tidak masuk teman kita? Jason. Oh, Jason sama Gentala ya. Oke, hari ini Jason sama Gentala tidak masuk ya. Oke, sekarang kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang hasil sumber daya alam yang ada di berbagai negara Asia Tenggara. Begitu ya? Oke, ada yang masih ingat tidak sumber daya alam yang ada di Asia Tenggara? Ya. Oke, pinter. Brunei Darussalam, minyak dan gas alam. Oswald. Thailand penghasil beras. Jetro. Indonesia juga penghasil beras. Fido. Oke, betul. Beri tepuk tangan untuk jawaban teman-teman. Nah, kalian sudah mengetahui tentang sumber daya alam yang ada di negara Asia Tenggara. Hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati video, kalian mampu menganalisis komoditas yang diekspor Indonesia ke beberapa negara di Asia Tenggara. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian mampu menyimpulkan manfaat dari kegiatan ekspor. Yang ketiga, setelah mengamati video, kalian mampu membuat poster tentang bijak dalam memanfaatkan sumber daya laut. Yang keempat, setelah kalian berdiskusi, kalian mampu untuk menganalisis isi dari teks formulir. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, kalian juga mampu mengerjakan pengisian
formulir pengiriman barang. Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, sekarang ini Bu Marta membawa 2 gambar. Ada gambar 1 dan ada gambar 2. Siapa yang tahu perbedaan dari kedua gambar ini? Oke, silakan. Viola. Oke, perbedaan sumber daya alam yang dihasilkan. Kalau petani menghasilkan padi, kalau nelayan ikan. Ada lagi yang tahu? Iya? Clear? Oke, jawaban teman kalian betul semua. Beri tepuk tangan. Hebat ya. Oke, sekarang menurut kalian, apakah hasil pertanian, perkebunan, perikanan itu memiliki nilai jual yang tinggi? Iya, siapa yang bisa menyebutkan alasannya? Silakan Hans. Karena tidak semua daerah memiliki komoditas tersebut. Betul. Beri tepuk tangan untuk jawaban dari Hans. Oke anak-anak, sekarang perhatikan video berikut ya. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKSINDO Kota Subulung Salak menggelar aksi pembakaran buah kelapa sawit. Demonstrasi dilakukan di area sekitar perkebunan masyarakat Desa Temuntungan, Kecamatan Dari video yang kalian amati tadi, informasi apa yang dapat kalian temukan? Informasi apa yang dapat kalian temukan? Oke, Bianca yang keras. Harga kelapa sawit yang makin turun, sedangkan harga pupuk makin naik. Oke, harga kelapa sawit yang Turun, Hah? sedangkan harga pupuk itu makin naik. Oke, betul jawaban Bianca? Oke, sekarang pertanyaan yang kedua. Bagaimanakah pendapatmu terkait permasalahan yang ada pada video tersebut? Oke, silakan Sido. Sebaiknya pemerintah setempat atau Presiden Indonesia menaikkan harga kelapa sawit. Oke, beri tepuk tangan untuk jawaban dari Sido. Nah, sekarang perhatikan. Indonesia itu ternyata memiliki kekayaan alam yang begitu luar biasa melimpah ya. Beberapa di antaranya itu memiliki komoditas nilai ekspor yang tinggi. Sekarang kalian sudah Bu Marta bentuk menjadi beberapa kelompok. Kalian juga sudah dibagi LKPD ya di masing-masing kelompok ya. Dan sudah dibagikan bahan ajar. Betul? Oke, sekarang kalian mengerjakan LKPD bagian 1. Miss Marta beri waktu 5 menit. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok biji kopi akan menganalisis masalah komoditas ekspor. Apa komoditas ekspor yang ada pada video? Komoditas ekspor yang ada pada video adalah kelapa sawit. Apa masalah yang berkaitan dengan kelapa sawit? Harga kelapa sawit semakin turun. Apa penyebab masyarakat merugi? Harga kelapa sawit semakin turun sedangkan harga pupuk semakin naik. Apa harapan masyarakat kepada pemerintah terkait dengan komoditas ekspor kelapa sawit? Pemerintah menaikkan harga kelapa sawit dan menurunkan harga pupuk. Oke, apa ada masukan atau tanggapan? Apakah jawabannya sama? Oke, silakan ditutup dulu. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Nah, tadi perwakilan kelompok sudah maju. Sekarang di meja kalian itu ada beberapa contoh komoditas ekspor yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki nilai yang tinggi. Silakan amati contoh-contoh yang ada di meja kalian. Boleh dibuka, terus ditunjukkan ke teman satu sama lain.
Ini namanya apa? Yang ini apa? Biar tahu ya. Oke, pala. Apa lagi? Cengkeh. Cengkeh. Ditunjukkan lihat mana yang cengkeh. Oke, terus apa lagi? Kayu manis. Mana yang kayu manis? Ditunjukkan ke anggota kelompoknya. Oke, terus apa lagi? Bunga lawang. Mana bunga lawang? Oke, ada lagi? Sudah. Kalian sudah mengetahui secara langsung ya komoditas ekspor milik Indonesia. Sekarang dari tadi kok ngomongkan komoditas ekspor, apa sih sebenarnya kegiatan ekspor itu? Oke, kita lihat video selanjutnya. Dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri. Silakan maju kelompok jahe untuk presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok jahe akan mempresentasikan tentang manfaat komoditas ekspor. Yang pertama adalah meningkatkan devisa negara. Yang kedua adalah memperluas pasar internasional. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keempat adalah memberikan pendapatan bagi pelakunya. Apa ada tambahan barangkali? Ya, Bianca? Oke, meningkatkan devisa negara. Apa ada tambahan lagi? Tidak ada? Oh, sudah sama ya? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, sekarang perhatikan video yang ketiga. Memberikan racun, kompresor, dan jaring yang bisa merusak karang adalah penyumbang ancaman terbesar. Belum lagi masalah sampah juga. Masalah sampah ini tak hanya di pesisir saja, bahkan Kalian kerjakan LKPD bagian 3 ya. Ada LKPD 3, di situ diminta untuk membuat apa ya? Poster. Poster tentang apa? Oke, bijak memanfaatkan sumber daya laut. Ayo silakan maju. Ya, semua kelompok. Silakan semua kelompok untuk maju. Miss Marta mau cek posternya. Kelompoknya siapa yang belum? Belum maju? Oke. Oke, ditunjukkan agak maju. Lah, oke ditunjukkan dulu hasil karyanya. Oke. Sumber daya laut, bijak memanfaatkan laut. Oke, hasilnya bagus-bagus ya, ternyata hebat semua. Perwakilan kelompok saja yang presentasi, mungkin kelompoknya Klui ya. Oke, silakan kelompoknya Klui untuk presentasi. Terima kasih anak-anak, yang lainnya boleh duduk. Untuk kelompoknya Klui silakan presentasi. Beri tepuk tangan untuk kelompoknya Klui. Selamat pagi teman-teman dan Bu Marta, kami dari kelompok minyak goreng akan mempresentasikan LKPD 3 yaitu poster. Judulnya adalah bijak manfaatkan laut. Pesan-kesan dari poster ini bahwa kita seharusnya bisa memanfaatkan laut supaya hasil laut bisa digunakan untuk generasi mendatang. Manfaat poster ini yaitu untuk mengajak masyarakat agar bisa memanfaatkan laut. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Sekarang kita ice breaking sebentar ya. Ice breakingnya tepuk dulu. Tepuk 1. Apa?
Yes. Ya, tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Bisa? Oke, sekarang kita mainan sebentar ya. Kita bermain jika maka. Oke, di sini Miss Marta tunjuknya secara acak. Oke? Jika saya makan, Saya akan kenyang. oke, katanya Eugene, maka saya akan kenyang. Lanjutkan lagi Eugene, buat jika. Jika saya mandi, Jika saya mandi, maka saya akan bersih. maka saya akan bersih. Lanjutkan Bianca. Jika saya tidur, Jika saya tidur, Jetro. saya akan segar. Oh, saya akan segar. Oke, sekarang yang permainan jika makanya Miss Marta yang menentukan. Jika kita ingin mengirim produk atau barang ke kota dalam negeri maupun ke negara lain, maka siapa yang bisa meneruskan makanya? Oke, Gandhi yang keras. Maka kita harus menggunakan jasa pengirim barang. Maka kita harus menggunakan jasa pengiriman barang. Bagaimana? Betul. Beri tepuk tangan untuk Gandhi. Oke, betul jawabannya Gandhi ya. Jadi caranya itu kita bisa menggunakan jasa pengiriman barang. Dengan cara kita mengisi formulir pengiriman barang. Siapa yang tahu formulir pengiriman barang? Pernah lihat? Pernah. Ini ya Miss Marta bawa contohnya. Di bahan ajar kalian itu sebenarnya juga ada, tapi Miss Marta tunjukkan yang lebih besar. Ya. Jadi di sini itu contoh formulir pengiriman barang JNE. Nanti ini kita identifikasi bagian-bagian atau strukturnya. Dah, silakan kalian mencari. Di sini ada, kalian ambil, lalu kalian nanti tempel di sana. Ayo coba, masih ingat nggak struktur-strukturnya? Ya, ditempel di situ seperti viola ya. Terus isinya apa? Dari kepala itu berisi apa? Yang ketiga, badan atau body. Nama lengkap, alamat, tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin. Betul? Oke, dan yang terakhir penutup, tempat dan tanggal pengisian formulir beserta nama lengkap serta tanda tangan. Betul? Oke, beri tepuk tangan. Keempat teman kalian tadi sudah mengingat dengan baik. Nah ini ya, jadi teks formulir, Bu Marta ingatkan kembali, itu ada bagian kepala, bagian instruksi, badan, dan penutup. Selanjutnya jenis teks formulir. Teks formulir itu jenisnya banyak sekali ya, yang dapat kalian temukan dalam sekitar kalian itu. Ada formulir pendaftaran, formulir pengiriman barang, wesel pos, kartu anggota, kartu pos, daftar riwayat hidup, slip menabung, dan lain sebagainya. Sebagai pemahaman akan struktur teks formulir, silakan kerjakan LKPD 4 dan 5. Jadi dibagi tugas LKPD 4 dan 5-nya supaya bisa cepat selesai tepat waktu.
Perkenalkan, kami dari kelompok Pala, kami akan mempresentasikan LKPD 4. Yang pertama, kepala, nama lembaga dan alamat. Yang kedua, instruksi, petunjuk pengisian formulir. Yang ketiga, badan, biasanya berisi data pengiriman barang. Yang keempat adalah penutup, berisi tanggal dan tanda tangan. Sekian, terima kasih. Oke, Mas, jangan lupa sama. Oke, kalau sama bisa Oke, sekarang selanjutnya LKPD 5. Siapa yang mau maju? Oke, angkat tangan terlebih dahulu. Silakan Bunga Lawang. Beri tepuk tangan untuk kelompok Bunga Lawang. Perkenalkan, kami dari kelompok Bunga Lawang akan mempresentasikan LKPD 5. Formulir pengiriman barang dalam negeri, data penerima, nama awal Dena, nama akhir Devanka, alamat penerima Jalan Talun, Kecamatan Kemalang, Provinsi Jawa Tengah, kota atau kabupaten, Kabupaten Klaten, kode pos 57411, telepon 08128 3929212. Provinsi Jawa Timur, kota atau kabupaten Kota Malang, kode pos 6511, telepon 085 755 252173. Data pengirim, nama awal Sabrina, nama akhir Maheswari, alamat penerima Jalan Dr. Sutomo nomor 30. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sudah maju teman-teman perwakilan dari kelompoknya. Hari ini tuh kita sudah belajar banyak hal. Dari LKPD 1 sampai dengan LKPD yang ke berapa? Yang kelima. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan El. Belajar mengisi formulir pengiriman barang. Oke, ada lagi? Ya, Jetro. Belajar tentang permasalahan harga kelapa sawit. Belajar memecahkan suatu permasalahan tentang kelapa sawit. Betul. Silakan yang ketiga, Hans. Oke, manfaat komoditas ekspor. Yang keempat, Wilbert. Membuat poster. Posternya tentang apa, Wilbert? Laut-lautnya kenapa, Wilbert? Bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di laut. Betul, beri tepuk tangan. Ada tambahan lagi? Apa ada tambahan lagi? Ya, Vido? Pinter, belajar tentang struktur teks formulir. Apa ada tambahan lagi? Ataukah sudah? Sudah, oke, kita sudah belajar tentang 5 hal itu. Sekarang selanjutnya Bu Marta akan membagikan lembar evaluasi. Kalian mengerjakan lembar evaluasi ini ya. Dikerjakan dengan teliti. Diberi nama kelas, nomor absen.
Ditaruh di meja dulu, nanti Miss Marta ambil ya. Sekarang sebagai kegiatan penutup, Miss Marta mau melaksanakan refleksi dulu. Bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran hari ini berlangsung? Oke, silakan Oswald. Oke, perasaannya senang. Kenapa kok senang, Oswald? Karena saya dapat belajar banyak dari kegiatan hari ini. Oh, Oswald belajar banyak hal dari hari ini. Beri tepuk tangan untuk Oswald. Siapa lagi yang mau menyampaikan perasaannya? Oke, siapa? Ya, Vido. Merasa seru Seru, kenapa? karena kita bisa memegang dan menjelaskan barang ekspor. Oh, jadi bisa tahu barang ekspor secara langsung ya, Vido ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Vido. Siapa lagi yang mau mengutarakan perasaannya hari ini? Ya, Bianca. Oh, sedikit panik. Kenapa Bianca kok panik? Soalnya waktu mau presentasi kayak harus cepet-cepet gitu. Oh, waktu presentasi itu bingung, cepet kayak nervous gitu ya. Oke, tapi sekarang sudah tidak panik kan Bianca? Oke, beri tepuk tangan untuk Bianca. Ya, ada lagi yang mau mengutarakan perasaannya hari ini? Barangkali ada yang sedih. Oh, Yosua ya. Oke, sedih karena kurang konsentrasi saat di kelompoknya ya. Oke, berarti lain kali harus belajar lebih konsentrasi lagi ya. Ya, sekarang suasana pembelajaran hari ini tuh seperti apa menurut kalian? Ya, Chloe? Menyenangkan. Kenapa Chloe kok suasana pembelajaran hari ini tuh menyenangkan? Oh, karena kegiatan pembelajaran hari ini seru sekali gitu ya. Beri tepuk tangan juga untuk Chloe. Ada yang mau memberitahu pendapatnya juga tentang suasana pembelajaran hari ini? Ada tambahan? Ya, Oswald. Suasananya tenang Tenang. karena semuanya memperhatikan kehidupan. Oke, suasananya tenang karena semua konsentrasi, kena tepuk konsentrasi tadi ya. Tepuk berapa tadi? 4. Kena tepuk 4 langsung konsentrasi semua ya. Oke, Bu Marta juga senang karena hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Semua aktif, tidak ada yang melamun. Oke, selanjutnya kita coba untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang kerjasama Indonesia dengan anggota ASEAN dalam berbagai bidang. Jadi kerjasama itu ada di berbagai bidang, baik itu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kita akan pelajarinya lebih lanjut ya. Sekarang Miss Marta minta tolong untuk siapa ya? Oke, Joen saja. Joen coba maju. Miss Marta mau minta bantuan kita untuk melaksanakan ice breaking sebentar ya. Sudah siap? Ikuti gerakannya Joen ya. Joen memberikan ice breaking. Ayo fokus, kita gerak dulu biar sehat. Tepuk tangan boleh. Di sini kegondang dia. Hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura. Madura sampai Papua. Duduk yang manis. Kaki ke gondang dia. Hari ini kita belajar bersama. Cikampek, Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta ke Jayapura. Mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua. Duduk yang manis. Oke, siap untuk berdoa? Oke, kita doa terlebih dahulu. Minta tolong Joen untuk sekalian memimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu dan pimpinanmu dalam kegiatan ini. Ya Tuhan Yesus, tolong sertai kami selalu dan tolong bimbingi kami supaya semua yang kami kerjakan berjalan dengan lancar dan benar. Ya Tuhan Yesus, setelah ini kami akan melaksanakan aktivitas. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Joen. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kegiatan kita hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar. Bu Marta mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita hari ini. SDK Santo Yusuf 2. Beri tepuk tangan untuk kalian semua.